Welcome back to my channel Metapolonik. Kali ini aku lagi berada di salah satu petilasan yang ada di Desa Brati, Kecamatan Kain, dan Kabupaten Pati. Ceritanya hari ini tuh guys, aku tuh dari kantor. Ya ada urusan yang sangat mendesak banget yang mengharuskan aku untuk ke kantor sebentar. Nah, ketika urusanku udah kelar, baru aku terus pulang. Aku nggak pulang ke Kain, nggak pulang ke rumah suami, tapi aku langsung pulang ke Brati. Brati itu rumahku guys, rumah orang tuaku. Jarak Brati dan Kain itu ya sekitaran 8 kilometeran lah guys. Di sini itu emang agak-agak mistis guys. Kenapa aku bilang agak-agak mistis? Karena di sini itu ada makam Mbah Ronggoboyo. Nah, warga di sini termasuk aku mempercayai bahwa Mbah Ronggoboyo mempunyai peran penting bagi desa kami. Menurut cerita mbah aku, almarhum Mbah Nyamo yang udah meninggal, beliau pernah berkata sama aku, pernah ngomong sama aku, "Duk, hati-hati nek ning Ronggoboyo iki ora usah ngomong sing aneh-aneh. Kudu niki sopan. Terus Mbah Ronggoboyo iki mbah-mbahe desa kene. Dadi kudu apik, kudu becik nek dolan ning kono." Jadi warga di sini tuh mempercayai bahwa Mbah Ronggoboyo itu memang memiliki peran penting zaman dulu. Di sini juga ada sendang buat mandi, tapi hanya dikhususkan untuk perempuan saja. Bagi yang laki-laki itu nggak boleh masuk guys. Perempuan yang berhalangan juga nggak boleh masuk. Jadi benar-benar yang suci baru boleh masuk di sendang itu. Nanti aku ajak kalian ke sendang itu ya guys. Nah, di sini juga dipercaya bahwa pohon-pohon di sini itu dilarang untuk ditebang secara sembarangan guys. Bagi orang yang menebang pohon di sini dan membawa kayunya pulang, itu biasanya dia yang ngambil kayu itu tanda kutip nanti akan celaka guys. Kepercayaan di sini tuh seperti itu. Makanya di sini banyak kayu yang kalian bisa lihat terbengkalai dan gak ada yang ngambil guys. Jadi meskipun ada pohon gede banget yang tumbang, ya kayunya dibiarin tetap di sini guys. Jadi kalau misalnya nanti dibawa pulang, yang bawa pulang ya nanti kena musibah gitu guys. Dan di sini juga guys, di sini itu suasananya itu bener-bener damai, sepi, sunyi. Aura-aura mistisnya itu bener-bener ngena banget kalau kita langsung masuk. Kalau kita pertama kali masuk ke sini guys. Nah, kalian bisa lihat pohonnya ada di sebelah sana guys. Nah, itu yang atas udah mulai tumbang karena kena angin, karena saking besarnya gitu ya guys. Terus di sini juga ada pohon gede juga guys, kalian bisa lihat. Nah, di dekat makamnya juga ada pohon yang lumayan tua juga guys. Nanti kita lihat ke sana. Coba kalian baca sendiri. Gitu guys. Oke, kalian harus ingat peraturan ini guys. Yuk guys, kita mulai explore makam Mbah Ronggoboyo. Oke.
penjagane napa pripun? Boten sing juru kunci nika. Oh nek jenengan Kula nggih kula becik-becik nek kerja nekane cukup kon sura ngewangi juru kunci. oh Miji iki. oh berarti nggih napa nih penjaga kebersihane mriki Nggih, nggih. nggih. Ngoten. Biasane ngoten niku nek mriki rame niku dinten napa, Mbak? Mboten mesti ning nek dalu kathah tiyange nak. Nika kalih Mbah juru kunci namine Mbah To. Mbah Tong nggih. Biasa. Lah kula niki ditilar Mbah sampean pun 44 tahun. Teng mriki jenengan. Nggih. Niku ditilari pemasikan kidul kalih nenggus. Oh, ngoten. Nika napa Mbak To sing juru kunci? Mungkin kula tanglet kalih juru kunci. Nggih, pun kula tak Nggih. tanglet kalih juru kunci. Nggih nika napa? Nggih, Mbak. Namanya sinten? Halo, Nggih. Reswanto, Roswanto. Pun dados juru kunci niku pun pirang tahun? kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Sederenge jenengan wonten sing dados Wonten. juru sinten? Sami ninggal sedaya. Oh, pun sedo. Oh, nggih. Niki kula badhe tanglet ceritane kedhik tentang Mbah Ranggaboyo. Mboten wonten ceritane. Mboten wonten. Kedhik mawon. Mboten wonten. Mboten wonten. Namung nggih ngaten iki. Maksudnya nek masyarakat mriki niku percayane niku napa kalih Mbah Ranggaboyo niku? Kepercayaan masyarakat niku nek dipercaya Mbah Ranggaboyo niku pripun nek menurut jenengan? Yang bisa menjadi perantara penenang hati, Oh, perantara. penyejuk hati itu mencari jati diri hidup yang sebenarnya. Dalam arti jati diri itu hidup ini ternyata bukan hidup buatan manusia, tapi hidup ini ternyata ada yang menciptakan untuk istilahnya membuka hati manusia, menjadikan hati manusia supaya bisa lebih merendahkan diri, bahwa hidup ini kita harus saling merendah diri. Di sini itu kuncinya seperti itu. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Gitu. Nggak boleh menjadi sok, andaikan kita merasa orang mampu, istilahnya seperti itu. Jadi nggak boleh sok kalau kita merasa mampu itu nggak boleh jadi orang yang sok ya. Ya maafnya aja ini istilahnya saya itu ya dalam arti itu nyindir mbak istilahnya. Kecantikan itu kan cuma wajah, tapi yang dibilang cantikan hati. Nah, kan. Jadinya saya melihat orang di sini itu bukan wajah, bukan derajat, tapi hati. Nah, gitu. Apa artinya derajat? Apakah wajah tapi karo hatinya itu enggak sepadan. Bagi saya itu sia-sia. Nah, saya mengharapkan semoga Mbak itu cantik wajah, cantik hati. Di sini itu ziarah itu enggak ditentukan hari, tergantung hatinya masing-masing. Dia diberi hidayah Allah sendiri. Akan pakai kapan? Nah gitu. Nah, saya pun nggak bisa mempromosikan di sini itu apa atau orang mulia atau itu saya nggak bisa. Itu di bawah hatinya masing-masing. Dia mau masuk ziarah berdoa silahkan, nggak silahkan, karena hati sendiri yang bisa menggugahnya gitu, Mbak. Biasanya ya Pak ya. Kalau warga di sini itu kan ada cerita nek Mbah Ranggaboyo itu pembawa Islam pertama waktu di desa Brati ini cerita itu benar atau enggak Pak? Saya nggak tahu. Mana nggak tahu Karena saya bilang itu yang saya tahu, yang saya rasakan. Kalau saya cerita mengarang namanya bohong saya. Membohongi Mbak, membohongi Ka'bah. Carilah orang yang bisa punya hati. Yang punya hati itu bukan orang mulia, tapi kebanyakan orang yang disia-siakan, orang yang terjebak, orang yang kena fitnah. Itu yang punya hati, karena dia bisa merasakan sebenarnya hati itu sakit. Tadi kan aku udah ngobrol langsung sama juru kuncinya.
Dan kalian juga tahu kalau naik ke sana juga harus wudhu dulu, kita harus wudhu. Nah sekarang kita coba ekspor sendangnya guys. Tadi makannya sudah, sekarang sendangnya. Ini sendangnya guys, ini airnya emang agak keruh guys, soalnya ini habis hujan. Jadi biasanya kalau hari-hari biasa kalau nggak hujan itu bening banget, di situ tuh ada sumber airnya guys. Dan sumber itu nggak pernah yang namanya surut ataupun kering. Jadi sumber itu tuh selalu ada terus. Dan bahkan di sini juga dipercaya airnya bisa langsung diminum guys. Kalian bisa lihat sendiri ekspor. Kayak gitu petualanganku hari ini guys. Dan kalian tadi udah dengar sendiri juru kuncinya bilang apa. Ya kalian bisa menyimpulkan sendiri dari pembahasan kita tadi. Kalau gitu aku langsung mau pamit pulang dulu. Terima kasih udah nonton video di channel Metapolonik. Dan jangan lupa apa guys? Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Serta subscribe channel Metapolonik. Karena subscribe itu gratis. Oke guys?